Mereka setelah 1 tahun mereka kembali dari Polandia dengan catatan bahwa dia sudah menjadi awak kapal selam. Tapi kapalnya belum datang. Kapal itu baru dikirim setelah itu. Waktu itu sedang mulai akan konfrontasi dengan Irian, dengan Belanda untuk Irian Barat. Nah, mulai dari tahun 62 ke atas itulah Indonesia mempunyai 12 kapal selam. 1 kapal selam itu baru bisa dicari, ketemu oleh 6 destroyer. Jadi kalau kita punya 12 kapal selam waktu itu sama dengan equal dengan 72 destroyer. Sedangkan destroyer kita waktu itu sudah ada 24. Jadi negara lain akan melihat Indonesia ini menakutkan sekali. Satuan Kapal Selam Hiu Kencana tak pernah absen dalam setiap episode operasi militer yang dilaksanakan TNI. Kumpulan sejarah dan sepak terjang Korps Kapal Selam Hiu Kencana dituliskan dalam buku Kapal Selam Indonesia dan 50 tahun pengabdian Hiu Kencana 1959-2009. Kapal selam kita selain dilengkapi dengan torpedo, juga dilengkapi dengan peluru kendali. Mirip-mirip seperti yang zaman sekarang yang namanya Polaris, rudal tersebut. Sehingga bisa mereka dengan mudahnya, misalnya Angkatan Laut kita menahan bergeraknya armada Inggris yang melewati Selat Sunda. Mereka berhasil menyusup masuk sampai ke pelabuhan Singapura waktu itu. Dan kadang-kadang mereka juga menyusup sampai ke pantai Darwin di Australia. Cara menunjukkan bahwa kapal selam Indonesia sudah sampai pantai Darwin, para awak kapal selam itu membuang sampah di pantai Darwin. Saat mereka masuk menyusup ke Irian Barat dalam rangka operasi Trikora. Dan yang lebih hebat lagi, armada kapal selam kita bergerak sampai Pakistan pada tahun 65, yaitu atas tawaran Presiden Soekarno kepada Presiden Pakistan Ayub Khan untuk membantu dalam perang India-Pakistan tahun 1965. Sekarang itu tinggal satu saja sudah dibuatkan museum di Surabaya, yaitu KRI Pasopati, untuk mengingatkan kita bahwa kita pernah mempunyai kapal selam yang 12. Tahun 79 ada usaha untuk menambah kapal selam kembali. Karena waktu itu di Indonesia hanya ada 4 kapal selam. Karena yang lain sudah dispose dan dipotong. Jadi tinggal 4, 2 tidak bisa bergerak, 2 masih bisa bergerak karena mempunyai baterai dari Inggris, yaitu Brahmastra dan Pasopati. Pada tahun 97 ada rencana untuk 5 kapal selam tipe 500 dari Jerman Barat. 2 sudah dibenderai Indonesia di sana. Namun karena adanya krisis ekonomi di Indonesia, maka dikembalikan kembali 5 kapal itu. Jadi sampai dengan hari ini belum ada tambahan kapal selam 2. Namun ada rencana bahwa kita akan membeli lagi kapal selam dari Rusia. Sebuah negara akan dihormati oleh orang lain, negara lain, itu apabila angkatan bersenjatanya kuat. Kalau angkatan bersenjatanya tidak kuat, maka negara lain akan enak saja melanggar kedaulatan negara ini. Nah, ini bergantung yang ada di Senayan. Karena budget angkatan bersenjata itu kecil sekali, hanya 0,8 dari APBN. Kalau misalkan angkatan bersenjatanya Indonesia itu 1% dari jumlah penduduk Indonesia, apa bukan menakutkan? Indonesia pernah memiliki sampai 12 armada kapal selam, itu yang terbesar di kawasan Bumi Selatan. Saat ini kita tinggal memiliki 2 kapal selam, itu pun dibuat tahun 80-an. Kalau kita berbicara kemampuan deterrence ya, atau kemampuan penangkalan, harusnya minimal selat-selat kita itu dijaga oleh kapal selam. Karena apa ya? Karena kehadiran kapal selam yang kadang-kadang kita tahu hadir di mana, dan senjata torpedonya sangat mematikan itu, membuat orang nggak berani sembarangan masuk ke wilayah perairan Indonesia yang luasnya 5,8 juta kilometer persegi saat ini. Kalau kita sudah menyatakan bahwasanya Indonesia adalah negara kepulauan yang diakui oleh United Nations Convention on Law of the Seas 1982, nah kita harus menjaganya. Jadi di sini tentunya kalau kita bicara senjata kapal selam, sistem kapal selam, tentunya pasti senjatanya harus canggih berarti mahal. Tapi kemampuan deterrence-nya akan tinggi. Ya kita tentunya kalau sudah bicara kedaulatan negara, itu nggak bisa dihitung untung rugi dan tidak bisa dihitung murah dan mahal. Ya harus dilaksanakan.